Pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan Wihara Dharma Bhakti menyambut Tahun Baru Imlek. Dan kita akan bergabung bersama dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ria Nurianingsih langsung dari Wihara Dharma Bhakti, Glodok, Jakarta Barat. Ya Tezar, seperti apa suasana jelang Imlek di Wihara Dharma Bhakti pada sore hari ini? Ya Eliza, ini menjelang hari Imlek besok. Nah, Wihara Dharma Bhakti yang ada di petak 9 Jakarta Barat ini memang semakin sore nampaknya ini semakin ramai dari warga Tionghoa yang akan melakukan ibadah maupun bersembahyang kepada dewa-dewi maupun mempersembahkan begitu doa mereka kepada para leluhur mereka. Karena memang biasanya ini yang waktu yang dianggap paling afdol begitu untuk para keluarga menyampaikan doa-doa mereka itu biasanya menjelang pergantian tahun baru. Jadi artinya bahwa semakin malam diprediksi bahwa warga Tionghoa ini akan semakin banyak yang datang. Dan diprediksi untuk hari ini sampai besok akan ada 8.000 sampai 10.000-an warga keturunan Tionghoa yang akan datang untuk memanjatkan doa dan juga harapan mereka untuk di tahun baru. Bisa saya jelaskan sedikit mungkin dari alur berdoanya sendiri, karena di sini ada 2 pintu sebenarnya untuk di kelenteng atau di Wihara Dharma Bhakti di petak 9 ini. Jadi nantinya warga yang datang ini masuk dari pintu utama, kemudian mereka akan langsung berdoa di belakang saya ini di pot emas itu ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah dari situ mereka akan melanjutkan doa dan juga sembahyang mereka ke altar-altar berikutnya, ke masing-masing dewa. Itu juga tentunya tergantung dari harapan apa yang paling mereka inginkan begitu di tahun-tahun baru. Baru kemudian nanti diakhiri lagi di pot emas ini, dan nantinya juga diakhiri dengan membakar uang kertas yang juga itu merupakan salah satu simbol pengharapan banyaknya rezeki di tahun baru nanti. Nah, ada beberapa hal yang nantinya biasanya akan dibawa para warga untuk berdoa di wihara ini. Yang pertama tentunya adalah lilin, kemudian juga hio atau dupa yang biasanya juga paling sedikit 1 atau 3 dan juga paling banyak angkanya 9. Jadi ganjil begitu Eliza. Ini juga melambangkan yin yang, dan tentunya hio ini diibaratkan bahwa itu merupakan medium untuk berdoa agar doa-doa mereka sampai ke langit atau sampai ke Tuhan. Kemudian juga mereka juga nanti akan membakar lilin yang akan disimpan untuk yang kecil di depan, untuk yang besar begitu itu disimpan di belakang. Itu juga sebagai harapan nantinya doa-doa mereka juga akan dapat panjang umur dan juga terkabul. Jadi hingga saat ini juga perayaan Imlek di sini masih ramai, dan nampaknya semakin sore ini akan semakin banyak warga dari Tionghoa yang ada di sekitar sini. Tapi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai wilayah di Jabodetabek biasanya akan datang ke sini karena ini merupakan salah satu kelenteng tertua di Jakarta. Eliza. Ya Tezar, biasanya kalau kita tahu di Hari Raya Imlek ini selain berharap untuk rezeki lebih banyak lagi di tahun sebelumnya, ada juga biasa rutinitas bagi-bagi rezeki nih di wihara. Bagaimana kegiatan yang akan dilakukan besok dan juga terkait dengan pengamanannya? Ya, kalau kita bicara mengenai pengamanan, memang dari Polda, kemudian juga Polres maupun Polsek ini sudah siap siaga. Di sini kami melihat juga petugas kepolisian sudah berjaga di sana sini. Begitupun tentunya dibantu dengan pihak TNI. Tapi untuk jumlah spesifiknya sendiri untuk di kelenteng ini kami belum dapatkan informasi. Tapi yang jelas bahwa pihak Polda Metro Jaya sendiri mengatakan bahwa ada 5.200-an personil yang disiagakan untuk mengamankan jalannya Imlek di 300 wihara dan juga kelenteng yang ada di Jakarta. Dan tentunya angka ini juga nanti dibantu tentunya dengan pihak TNI. Dan memang benar Eliza bahwa setiap tahunnya perayaan Imlek ini tentunya selalu mengundang dari pengemis atau warga yang kurang mampu untuk berdiam diri di bagian depan dari wihara ini yang meminta belas kasihan dari para umat atau warga yang berdoa, karena memang salah satu kepercayaannya adalah ketika Imlek itu merupakan salah satu waktu yang utama begitu untuk memberikan derma agar kemudian nantinya menjadi karma baik atau itu juga menjadi peruntungan di tahun-tahun berikutnya. Tentunya juga hal itu akan mendapatkan pengamanan yang maksimum agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan sore ini juga kami pantau bahwa sudah cukup banyak begitu dari pengemis yang datang di sini, dan biasanya mereka akan berdiam diri sampai perayaan puncak Imlek besok, karena biasanya beribadah juga besok masih akan dilanjutkan pagi, siang, hingga ke sore.
Dan bicara mengenai perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti ini juga nampaknya tidak hanya warga Tionghoa kemudian yang datang ke wihara ini, tapi wihara ini membuka pintunya bagi semua warga baik yang merayakan maupun yang tidak merayakan untuk sekedar untuk ikut begitu dalam semarak Imlek. Dan kami pun melihat bahwa banyak juga begitu wisatawan yang datang sini untuk melihat bagaimana ritual yang biasanya dijalani umat ketika berdoa di sini. Bahkan dari turis-turis mancanegara juga banyak yang datang ke sini untuk sekedar melihat bagaimana ritual mereka beribadah di wihara ini. Demikian, Eliza. Baik, terima kasih Tezar untuk informasinya pemirsa. Demikian laporan langsung Tezar Aditya dan juru kamera Ria Nurdianingsih melaporkan langsung dari Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat.